Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada MC ya atas kesempatan yang diberikan. Jazakallah khairal jaza. Juga sekaligus salam hormat kami kepada seluruh pengurus DKM Masjid Al-Amanah, termasuk juga seluruh pengelola TPQ Al-Amanah ya, yang mungkin diwakili siapa? Pak Ketua Ustadz Rahmat Hakim ya, jazakallah telah memimpin sudah berapa tahun ini? Udah lama banget ya, Masya Allah ya. Semakin lama berarti semakin bersantan dong ya. Ya kan, itu ada ininya nih, ada pantunnya. Makan ketan di pagi hari, ketan dimasak dengan santan. Kalau ayah teguh berdiri, anak tak akan pernah hilang di tengah zaman. Oke, ini materinya tentang ayah nih. Ya, makanya saya minta di broadcasting yang hadir harus lebih banyak yang para ayah daripada para ibu. Tapi biar bagaimanapun tidak bisa dikalahkan. Ibu pasti lebih banyak daripada ayah. Ya. Saya nggak tahu kenapa alasannya ya. Mencari ilmu ke negeri seberang, membawa bekal di dalam tas rajutan. Sosok ayah laksana penerang, menuntun anaknya ke jalan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Mau lagi? Pergi berlayar ke tengah lautan, membawa jaring mencari ikan. Ayah bukan sekedar memberi makan, tetapi jiwa dan iman juga ayah curahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang sudah Allah beri hari ini, maka itu kita syukuri dengan sepenuh hati. Apa-apa yang belum Allah bagikan kepada kita, maka jangan pernah putus harapan untuk selalu meminta kepadanya. Salawat beserta salam tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang selama ini kita sampaikan itu menjadi syafaat pertolongan kepada kita semua di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan yang terlihat, mendidik anak laki-laki menjadi imam tangguh dunia tangguh akhirat, ayah sang arsitek peradaban. Bapak Ibu, terutama para ayah, para pejuang keluarga yang dimuliakan Allah, hari ini kita bukan sekedar membicarakan tentang TPQ, tentang anak-anak kita dari segi pencapaian-pencapaian mereka mengaji ya. Alhamdulillah tadi kita dengarkan bagus, tadi yang ngaji itu bagus tuh, tajwidnya bagus ya Ustadz ya. Ya bagus tadi ya, bisa juara itu kalau dilombakan ya. Ya, jadi kita tidak sedang bicara itu, tapi hari ini temanya khusus, yaitu apa? Kita ingin membicarakan ayah yang bukan sekedar pencari nafkah, tetapi dia adalah orang yang punya tanggung jawab untuk membangun peradaban. Buktinya apa? Buktinya doa yang dibaca oleh ayah setiap selesai sholat. Apa doanya? Doa yang mana, masih tahu? Ingat? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Pemimpin. Berarti tugas ayah itu bagaimana anak-anak ini jadi pemimpin. Ya, nanti kita bahas pemimpin untuk siapa? Pemimpin untuk dirinya, pemimpin untuk masyarakatnya,
Pemimpin untuk dia jadi keluarganya nanti. Coba bayangkan, apa dia jadi anak-anak terus? Nggak mungkin lah. Dia nanti berubah menjadi seorang ayah. Kita tua meninggal, yang dia akan merawat cucu kita. Keberhasilan kita mendidik mereka hari ini, itu sama saja dengan keberhasilan mereka mendidik cucu kita nanti. Dan itu akan terus berproses. Makanya doanya tadi zurriyah, bukan anak. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyah, keturunan sampai jauh, ya, bukan anak saja, tapi yang kita pikirkan zuriyah, ya, akan seperti apa mereka nantinya. Oleh karena itu, mendidik anak laki-laki itu adalah mencetak mereka menjadi imam, bukan sekedar menjadi pria biasa. Ya, kita tidak sedang mendidik mereka hanya untuk menjadi orang-orang yang sukses secara karir, tetapi kita juga sedang menyiapkan mereka untuk menjadi imam yang tangguh. Tangguh secara ekonomi, tangguh secara ilmu pengetahuan, tangguh secara akidah, juga tangguh secara apa? Semua aspek. Dan kalau kita gagal di situ, Allah ingatkan di suratun Nisa, surat An-Nisa, surat perempuan. Letak ayatnya ada di surat perempuan. Kenapa ada di surat perempuan? Jelas, kalau tidak ada perempuan tidak ada istri, kalau tidak ada istri tidak ada anak. Maka ayatnya itu di ayat 9. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Betul ya? Ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Di situ menggunakan kata zurriyah loh. Dan di situ menggunakan wal yakhshal ladzina. Alladzina itu dalam bahasa Arab laki-laki, orang laki-laki, bukan orang perempuan. Kalau perempuan itu allati. Ya, allazina dengan allati itu dalam bahasa Arab. Berarti ayat An-Nisa ayat 9 itu khusus untuk para suami, para ayah. Apa ayatnya bunyinya? Hati-hati wahai para ayah. Lautaraku, kalau meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka, zurriyatan dhi'afa, keturunan yang lemah. Lemah fisik, lemah akal, lemah fisik, makanya lahir MBG. Iya, Prabowo itu sebenarnya ayatnya itu dari An-Nisa ayat 9. Karena Indonesia menghadapi yang namanya apa itu? Pertumbuhan yang tidak stunting gitu ya. Indonesia tinggi loh stunting itu, ya, bukan sepele, stunting tinggi. Nah, itu dipikir oleh Pak Prabowo itu, gimana nanti kalau generasi ini nanti orangnya telat, baik secara fisik maupun secara SDM pengetahuannya. Wah, bahaya. Maka muncullah MBG dengan segala plus minusnya, mulai dari tabrakan lah, ya kan? Ya, namanya juga tidak ada yang berjalan mulus, ya enggak? Ya, gitu. Nah, hati-hati meninggalkan mereka lemah fisik, lemah ekonomi, termasuk lemah ilmu. Ilmu apa? Ilmu ngaji, ilmu dunia. Bagaimana kalau kita meninggal nanti? Dek, imamin ya untuk ayah. Saya nggak bisa. Lah, rugi luar biasa. Kebayang nggak nanti ruginya kita? Sudah siap nggak anak-anak kita itu, kita sampai ke situ pikirannya? Kamu kalau kamu besar nanti, saya minta kamu, wahai anak, abang, panggilan mereka apa saja, kamu saya minta harus imami saya kalau saya meninggal. Itu jelas kontrak itu, kontrak hidup dan mati itu. Nanti dia akan berpikir, bagaimana ya, saya nggak ngerti itu sholat, memimpin sholat jenazah. Belajarnya di mana? Belajar dulu ngaji sama ustadz, kemudian belajar syariat, belajar fikih yang baik, yang dasar-dasar, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekaligus juga nanti ilmu menjadi orang tua. Siapa? Dia belajar. Saya tanya, kita ini belajar menjadi orang tua itu di mana coba? Salah satunya adalah kenang-kenangan kita waktu menjadi anak, betul nggak? Bagaimana orang tua kita memperlakukan kita? Biasanya kita praktekkan hal yang sama. Sementara harus kita akui, dunia sudah berbeda dan berubah. Anak-anak sekarang canggih loh.
Bapak kalau tidak kalah canggih, tidak tahu memfilter, men-setting HP mereka, tidak tahu cara ngunci, tidak tahu algoritma, itu mereka bisa nyasar kemana-mana nontonnya. Ya. Tidak tahu bagaimana berlangganan YouTube yang premium supaya nggak ada iklan yang aneh-aneh. Ya. Kita harus tahu. Ya. Bahkan kalau lihat anak-anak Gen Z sekarang, saya beberapa lihat Gen Z, mereka itu dari SMP sudah belajar main saham. Main sahamnya di mana? Di HP. Nah kita ketika dia tanya apa itu saham, aduh ayah nggak ngerti, gawat. Bayangkan kalau dia tiba-tiba main saham, dia taruh semua dalam satu tempat 50 juta habis, rugi, stres nggak? Nah, berarti orang tua harus juga tahu belajar cara main saham. Akhirnya saya ikutan kelas tentang saham, Ustaz. Sekarang di HP saya ini ada saham. Saya punya akun saham. Tiap hari saya perhatikan gerak naik turun. Gitu. Cuma supaya tahu apa yang sedang terjadi sebenarnya. Kalau ditanya saya ngerti apa masalahnya, gitu loh. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita jernihkan, kita ikhlaskan hati ini untuk sama-sama kembali lagi belajar. Ini bukan untuk bapak-bapak, saya juga kok. Kita niatkan untuk belajar, kosongkan gelas, ya. Kita ikhlaskan hati supaya Allah kemudian memberkahi pertemuan ini. Amin ya rabbal alamin. Next. Kenapa kita perlu mendidik bapak-bapak yang dirahmati Allah? Oh bisa yang ini, iya maaf ya. Oh yang bawah ya, oke baik. Jamaah yang dirahmati Allah, kenapa kita harus mendidik? Nah itu pertanyaannya. Kenapa? Karena peran ayah itu sebenarnya adalah orang tua ya, terutama ayah ya. Itu adalah satu-satunya pekerjaan yang kalau pekerjaannya berhasil, hasil dari pekerjaan itu akan tembus sampai ke kuburan, sampai ke kubur dia. Apa itu? Hadis Nabi Muhammad SAW. Nggak ada di sini. Sengaja saya nggak mau tulis biar bapak ibu catat, ingat. Tapi saya yakin hadis ini ingat. Hadis yang berbunyi, idza mata ibnu Adam, kalau wafat anak Adam, betul? In qata'a amaluhu, putus semua amal-amalnya. Kita itu langsung putus kecuali tiga. Salah satu dari yang tiga itu apa? Waladun soleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Tapi saya juga bingung itu hadis ya. Versi yad'u lahu itu kan pakai lahu. Hu itu dalam bahasa Arab bapak. Kalau perempuan laha. Gitu loh. Ya kan? Artinya apa? Menjadi ayah itu sebuah pekerjaan yang bisa membuat hasil pekerjaan itu sampai kepada kita, sampai di mana kita dikubur. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak yang soleh tidak lahir dari sebuah kebetulan. Ini saya tanya ini, waktu anak itu lahir kebetulan nggak? Apa sengaja dibikin? Sengaja kan? Sengaja betul, diniatin betul. Doanya nggak lupa waktu itu. Aduh, kalau lupa harus bikin lagi. Coba lihat Islam kita itu ya. Bagaimana Islam itu memperhatikan dari awal waktu proses mau dibuat tuh anak, itu sudah ada doa yang membentengi orang, zat-zat yang lain ikut, setan ikut. Setan minggir kamu, saya mau ibadah. Ibadah saya ibadah jangka panjang. Apa? Melahirkan keturunan, menghasilkan keturunan. Itu ibadah luar biasa Pak. Ya. Kalau di dalam hadis katanya walaupun saya belum nemuin itu hadis. Malam Jumat itu ngebunuh Bani Israel. Saya belum dapat, wallahu alam. Ya. Tapi maksud saya adalah walaupun itu agak lucu, tapi itu bukan sesuatu yang lucu. Itu sedang membangun peradaban. Oleh karena itu kenapa kita hari ini diserang dengan LGBT? Ibu-ibu, bapak-bapak tahu nggak? Kota Bogor LGBT-nya naik. Data terakhir LGBT Kota Bogor, Kabupaten Bogor naik.
Di mana terjadi? Di institusi-institusi pendidikan yang menyerang kepada anak-anak SMP, SD, SMP. Suka sama sesama jenis. Kalau sesama jenis, bagaimana bisa lahir anak? Musuh-musuh Islam ingin membuat Islam itu selesai dengan tidak ada lagi generasi-generasi yang terbaik. Oleh karena itu, menikah, kata Rasulullah SAW, siapa yang tidak mengikuti sunnahku, falaisa minni, bukan golonganku. Salah satu sunnah Nabi itu adalah menikah. Dengan menikah, lahirkan anak-anak yang bagus. Ya. Bagi yang belum menikah, kita doakan segera mendapatkan jodoh yang kencang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi hadis tadi itu ada satu lagi. Selain anak soleh tadi adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ini mana para asatizahnya? Asatizah yang saya hormati, mana ustaz-ustaznya? Ustaz yang ngajar angkat tangan. Itu ustaznya. Ada. Ibu, ini sedang dapat pahala dari hadis ini. Jadi ini kita sedang bekerja sama. Bapak kirim anak, datangkan ke sini, itu bapak orang tua itu sedang berusaha jadi yang hadis tadi. Anak soleh yang mendoakan. Guru-guru yang ngajar itu sedang juga mau praktekkan ini hadis. Apa? Ilmun yuntafa'u bi. Satu lagi yang hadis itu sebut apa? Yang belum kesebut, sedekah. Cari tuh donatur-donatur yang mereka barangkali sudah anak-anaknya udah pada gede. Mereka sudah tidak lagi ada anak-anak yang mereka mau kirimkan ke sini, atau memang rumahnya jauh, maka mereka bilang, kami mau ikut dalam TPQ ini, tapi mau ikut hadis tadi, tapi kami dari duitnya saja, sedekah jariah. 3 dalam proses TPQ ini. Ada anak yang bapak kirim, bapak juga ikut menjadi orang tua yang nanti mengharapkan. Ada guru yang dapat sedekah jari ilmu yang yuntafau bihi, ilmu, dan ada donatur-donatur yang luar biasa. Bagaimana kalau ketiga-tiganya itu ngumpul di dalam satu diri bapak? Bapak kirim anak, bapak juga belajar, bapak juga ngajar nanti di rumah. Betul Ustaz? Jadi yang dari sini nanti diajarin di rumah, diawasi sama orang tuanya. Kemudian bapak juga nyumbang, bapak ibu 3 langsung dalam satu TPQ ini. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ya bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam banyak hadis fokus kepada anak-anak kecil. Misalnya Nabi itu pernah ngajarin hadis kepada seorang anak, kalau saya nggak salah anak itu namanya Ibnu Abbas. Ya gulam, wahai anak kecil, ihfazillaha yahfazak. Jaga Allah maka Allah akan menjagamu. Coba lihat itu Nabi pesan kepada anak-anak kecil, jaga Allah, Allah nanti jaga kamu. Itu siapa yang harus ngomong kayak gitu sebenarnya? Siapa? Orang tua, ayah, bapak-bapak itu yang harus duduk. Apalagi kalau anak-anaknya sudah mulai masuk usia balik Pak, yang sudah mulai dewasa, yang udah mimpi basah, itu sudah nggak bisa lagi pakai keras-keras, pakai ini. Ajak dia duduk sini nak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ihfazillaha yahfazak, jaga Allah maka Allah akan menjagamu. Nak, ayah sama ibu tidak mungkin akan selalu membersamaimu selama kamu hidup, apalagi 1 kali 24 jam. Kamu lihat sekarang kamu sudah di pesantren, cuma pulang sebulan berapa kali ya. Di sana kamu mengurus dirimu sendiri. Maka yang bisa kamu andalkan adalah hadis ini. Apa itu ayah? Nabi bilang jaga Allah maka kamu akan dijaga oleh Allah. Maksudnya jaga Allah itu apa ya? Kamu laksanakan perintah-perintah Allah. Solat yang dijaga nak, solatnya jangan maksiat nak. Mudah-mudahan kemana saja kamu pergi Allah akan jaga kamu. Itu harus terjadi proses-proses pendidikan seperti itu ya. Seperti mana Nabi Luqman ya, surat Luqman itu mengatakan, ya bunayya, wahai anakku yang aku cintai, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah.
Itu yang ngomong siapa Pak? Saya tanya, Luqman itu perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Jadi sebenarnya Bu, Ibu, yang harus banyak bicara dengan anaknya itu ayah. Serius loh. Yang harus banyak bicara dengan anak-anak itu bukan ibu. Itu ayah. Dan penelitian sudah membuktikan suara ayah yang gede, suara laki-laki ayah itu lebih masuk ke telinga anak daripada ibu. Ibu udah melengking teriak, dia cuekin betul. Tapi sekali ayahnya bicara, Muhammad, kebetulan anak-anak saya namanya Muhammad, namanya Muhammad Fatih. Kalau saya masih panggil Fatih, dia tahu saya belum marah. Tapi kalau saya sudah panggil nama Muhammad, dia udah tahu saya udah naik satu level. Udah tahu dia. Saya bikin begitu, Muhammad Fatih, Fatih. Kalau masih Fatih, Fatih. Nadanya juga masih begitu, Fatih. Itu berarti masih sayang. Dia masih terus melakukan. Tapi kalau sudah Muhammad, coba bapak-bapak bangunin subuh anak-anak. Ya, kalau suara bapak tidak berhasil baru siram. Ya. Tapi bagaimana? Bapaknya juga telat subuh gimana? Kacau. Ya kan? Terus bapak-bapak bilang, ibu sih nggak bangunin saya. Ya ibunya juga telat bangun. Kumaha? Ayo bekerja sama. Kalau ibu bangun duluan, bangunin bapaknya. Setelah bapak bangun, jangan ke masjid Pak. Jangan. Ada komanya. Jangan ke masjid sebelum membangunkan anak. Kalau yang laki-laki ajak Pak. Kalau perlu gendong. Ngantuk-ngantuk gendong Pak, angkat. Saya bertarung Pak. Di masa-masa seperti itu bertarung. Sebenarnya sedih kalau saya ingat itu. Bagaimana saya paksa mereka bangun. Ya, saya siram. Tapi apa boleh buat, masa itu tidak akan datang dua kali. Hanya seperti itu masanya. Kalau dia sudah besar, nggak mungkin kita tarik-tarik lagi kayak begitu, betul? Nggak mungkin. Sudah memang begitu masanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Next, ini saya rasa waktunya nggak bakalan cukup ini. Mudah-mudahan cukup ya, Ustaz ya. Next. Nah, ada 4 pondasi yang harus bapak-bapak bawa pulang dari sini. Pondasi yang pertama adalah pondasi iman, adab dan akhlak. Luqman, surat Luqman ayat 13 tadi yang saya bacakan. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang sangat besar. Tauhid ajarkan Pak dari kecil. Masih ingat waktu kita gendong anak kita? Yang kita ajarin apa? Pas lagi malam-malam, tuh lihat-lihat bintang tuh, lihat-lihat tuh. Indah dia bilang. Kita bikin pertanyaan, siapa yang ciptakan bintang? Dia bingung kan? Terus kita ajarin apa? Allah. Sekali saja kita ajarin, selanjutnya kalau kita tanya beberapa waktu kemudian, nak lihat itu bintang matahari, siapa yang buat? Langsung dia bilang Allah. Bapak-bapak jangan lupa, bukankah waktu dia lahir pertama kali kita yang ngazanin kan? Langsung kalimat pertama yang dia dengar waktu dia datang ke dunia ini itu langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan Bapak lakukan itu. Kita lakukan itu Pak. Kenapa setelah mereka besar azan bunyi kita tidak mengulang-ulang itu? Kita tidak suruh mereka sholat gitu. Ke masjid ya. Karena kalau kita sudah tua nanti atau mereka sudah dewasa nanti, nggak bakalan lagi terulang. Kita bisa manggil, sholat nggak bisa. Mereka sudah besar, egonya sudah mulai muncul. Enak nggak kalau kita besar anak kita bunyi azan mereka langsung jalan sendiri? Senang nggak? Senang luar biasa. Kalau dapat anak kita dengar azan, mereka tidak perlu disuruh lagi, langsung wudu, langsung berangkat. Ya saya ke masjid ya. Itu senangnya hati. Senang hati itu Pak. Apalagi kalau sudah meninggal, mereka terus melakukan amal-amal itu, meluncur terus itu pahala di kuburan kita. Amin ya Rabbal ya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Adab sebelum ilmu, setelah iman ajarkan adab dan akhlak. Adab. Saya itu paling tidak setuju kalau ada orang tua yang membenarkan perbuatan anak yang tidak sopan dengan alibi kalimat itu kan anak-anak. Lah karena dia masih anak-anak, ajarkan. Nah, kita mau berkunjung ke rumah orang, bertamu. Adabnya begini. Awas ya. Enggak apa-apa. Enggak boleh pergi-pergi ke dapur. Enggak boleh geratak tahu ya. Ajarin, Pak. Atau anak buang sampah di rumah sendiri. Itu kita awas, ini siapa? Boleh berantakan, boleh. Ibu-ibu juga wajar berantakan. Tapi setelah itu kan kita bisa ajarkan. Ini ayo, Ibu, saya kalau pulang dari kantor, dari kerja, saya tidak marah sama istri saya kalau rumah itu berantakan. Saya nggak marah, karena saya tahu anak-anak saya yang berantakin. Tapi setelah saya simpan semua sudah, saya kemudian ambil waktu, ambil sapu. Tapi saya tidak cuma trigger saja. Saya cuma untuk nyontohin saja. Tapi pas lagi saya sapu itu, suara saya nyerocos saja, cerewet. Mulai saya teriak satu-satu, ini punya siapa ya? Ini punya siapa ya? Nah, mereka mulai saling ngadu, itu punya ini punya ini. Ya, saya panggil namanya satu-satu. Saya cuma pura-pura aja pegang sapu. Supaya apa? Diajarkan bertanggung jawab. Lagi jalan, naik angkot, naik kendaraan, dia minum gelas, aqua gelas, buang sampah, jangan sampai nggak boleh. Itu adab. Adab anak yang paling kecil sama yang kakaknya yang besar, nakal, kakinya diangkat, sentil, tung. Sopan sama kakakmu. Adab. Orang tua kita, kakek nenek mereka nelpon, mereka lagi sibuk, panggil, sini. Ini ada kakek nelpon, sapa dulu, sapa. Setelah sapa, baru silakan kamu pergi. Banyak sekali adab. Terutama nanti adalah peran ibu juga. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah guru yang pertama. Tapi Pak, guru itu, kalau Bapak masih berpegang kepada hadis tadi, capek nggak jadi guru 1 kali 24 jam di rumah Pak? Ibu, capek nggak? Capek. Hiburannya apa? Truk, dibawa oleh-oleh sama suami, makanan, seneng nggak? Dibawa jalan, seneng nggak? Tuh Pak, mereka capek jadi guru ngajarin. Harus bawa, harus kasih jajan. Kenapa? Ke Alfamart, nggak apa-apa. Walaupun cuma beli cilok, sudah senang mereka. Pak, ini investasi paling mahal. Kalau mereka jiwanya istilahnya ya, ibu-ibu ini kalau lagi pundung, lagi kesel, biasanya bawaannya marahnya ke siapa? Tuh lihat, ke anak. Jadi kalau bapak-bapak mau anak-anak bapak amankan mereka dulu. Loh iya, serius, amankan mereka. Dengan apa? Bapak cari kerja niatnya, ya Allah saya cari kerja banting tulang, bukan apa-apa ya Allah, saya cari rezeki untuk anak dan istri saya. Sehingga apa yang bapak-bapak kerjakan itu dinilai berjuang di jalan Allah. Syahid loh. Setiap satu suapan martabak yang malam-malam bapak bawa dan mereka teriak kegirangan dan mereka makan, itu sedekah loh Pak. Mereka ini ahlu sedekah semua loh. Itu ada hadisnya, seorang suami yang memberi makan kepada anak istrinya, maka suapan itu bukan dihitung nafkah saja, tapi dihitung sebagai sedekah. Enak jadi laki-laki Pak, tiap hari punya potensi untuk memberi sedekah. Sebelum ke yang jauh-jauh, yang dekat-dekat dulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adab sebelum yang lain-lain. Ya,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Oleh karena itu saya ingatkan juga kepada para guru di TPQ, apa namanya ini, Al-Amanah, namanya saja Al-Amanah. Ini TPQ nggak main-main, amanah yang dia pegang. Saya ingatkan, tidak hanya mengajarkan anak membaca Al-Quran secara lisan, tetapi bagaimana bacaan itu, nilai-nilai itu tertanam dalam perilaku mereka. Ya Ustaz ya, ajarkan bagaimana mereka menghormati guru, menghormati Quran, cara pegangnya seperti apa, ya, menghormati yang temannya. Itu semua ada pendidikan-pendidikan itu di TPQ, bukan hanya sekedar Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Next, ini baru pondasi pertama. Pondasi yang kedua, tumbuhkan tanggung jawab. Bapak, ayah, tumbuhkan tanggung jawab. Kalau hari libur, ayah jangan asik istirahat sendirian, asik dengan HP, ya, atau pergi mancing, ya. Harus menyempatkan tuh hari libur, cuci motor bareng atau cuci piring, dan harus dilihat sama anak. Kalau perlu diumumkan, kalian lihat, ayah aja nyuci piring loh, ibu udah capek, habis makan sama-sama, ambil piring, ayah datang ke tempat cuci piring, cuci. Habis itu kan enak kalau sudah nyuci. Kalian masing-masing piringnya cuci sendiri. Dia nggak mungkin bantah, oh ayahnya cuci piring juga. Dia belajar bukan dari siapa-siapa, dia belajar dari kita. Bagaimana kita membantu istri kita dalam pekerjaan rumah tangga, maka dia nanti kalau jadi suami, dia akan meniru hal yang sama. Dan ini bahaya loh, kalau nanti mereka ini Gen Z, mereka tidak dapat contoh yang seperti itu, nanti mereka jadi suami yang paling cuek sedunia. Dan itu sudah saya lihat di beberapa rumah tangga yang muda-muda. Apa yang terjadi? Dia dalam pikiran suami itu, yang saya lihat ini, saya nggak usah sebut nama di mana siapa, Sabtu Minggu betul-betul dia anggap sebagai hari dia sebagai seorang suami yang katanya telah lelah mencari rezeki dari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu dia main game, dan dia bilang jangan ganggu saya mau main game, saya udah capek Senin sampai Jumat. Itu nyata terjadi. Mungkin para istrinya itu yang kasus itu mungkin bisa menerima 1-2 kali, betul ya, tapi kalau dalam jangka waktu lama pasti akan terjadi konflik antara suami istri. Dan yang kalau sudah terjadi konflik, yang korban adalah siapa? Anaknya. Ayah, ajarkan mereka bertanggung jawab, ya, ajarkan mereka apa? Bahwa mereka itu bukan konsumen. Apa itu konsumen? Bukan raja dan ratu di rumah. Jangan manjakan berlebihan. Mandi sendiri, kecuali yang memang masih perlu dibantu. Kadang kita tarik ulur itu. Kadang kalau dia sudah kita anggap bisa, kita paksa dia mandi sendiri, berhasil. Kali kedua dia ngotot minta kita yang mandiin. Nah, kita mandiin dulu. Nanti habis itu kayak main layang-layang. Kapan kita tegas? Oh, ini udah keterlaluan nih. Pokoknya kayak main layang-layang. Mandi sendiri, pakai baju sendiri, semua harus dikerjakan sendiri. Makan sendiri, sendok sendiri. Ukuran nasimu kamu yang tahu, bukan ayah, bukan ibu. Lama-lama mereka belajar, tahu sudah. Asik kalau sudah jadi anak, orang tua kalau sudah punya anak begitu, nggak usah banyak pikiran. Kita pergi berdua saja. Ayah, ibu pergi berdua, touring naik motor, tinggalin mereka di rumah. Aman. Sudah bisa masak telur sendiri, sudah bisa masak mie goreng sendiri, bahkan sudah bisa masak nasi di rice cooker sendiri. Aman nggak? Aman. Tinggal pasang CCTV di rumah, CCTV yang 2 arah, yang bisa diajak ngobrol, yang kita bisa awasi mereka. Sudah sholat belum? Lewat HP aja. Sudah sholat? Sudah ya, sudah bi. Oke, sudah masak nasi, sudah makan, sudah telur ada. Tahu, mereka sudah kita ajarin. Kita senang-senang aja berdua.
Karena sesungguhnya hari tua milik kita berdua. Ayah ibu, sudah disiapkan tabungan hari tua supaya bisa jalan-jalan berdua. Nah itu nanti materi yang lain Ustaz. Namanya materi menghadapi, menikmati masa tua berdua. Karena anak-anak kalau sudah besar mereka tinggalin kita. Setuju apa tidak? Iyalah, masa mereka terus ngikut aja sama kita. Kamu keluar di barat, orang barat itu kalau anak sudah usia 17 tahun nggak boleh lagi tinggal di rumah sama orang tua, malu. Itu di barat loh. Mereka disuruh cari apartemen sendiri, ngekos sendiri. Sudah, kamu sudah dewasa. Cuma kelewatan batas. Kalau kita masih tetap kita kawal. Tapi nilai-nilai kemandirian itu harus kita ajarkan. Ini waktu masih ada MC? Masih ya? Saya tanya MC, ibu yang jawab. Masih ada? Oke. Jadi kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Lihat Nabi pernah menunjuk seorang anak muda bernama Usamah bin Zaid. Pernah dengar nama Usamah? Usia 18 tahun mimpin jadi panglima perang. Siapa yang dia pimpin? Siapa yang dibawa jadi anggotanya? Umar, Abu Bakar, Utsman, anak muda 18 tahun pegang jadi panglima perang. Nabi itu keren loh. Coba lihat cara ngajar Nabi. Nabi itu dia kasih kesempatan anak muda jadi pemimpin. Nah, ini nanti harus ada yang jadi dari TPQ ini, harus ada yang kalau sudah terus jadi imam sekali-sekali. Ayo maju. Atau ayah nanti anaknya didorong nanti sholat bersama, ya, dia mimpin adik-adiknya. Kamu imam ya, nanti adik-adik makmum di belakang. Iya baik, iya ya. Coba disuruh. Supaya apa? Terbiasa jadi imam. Tidak pernah selama kecil makmum aja. Kapan jadi imam? Gitu loh, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Next, yang ketiga sekarang. Betul nggak yang ketiga? Coba mundur. Tadi yang keberapa? Mundur dulu, mundur. Oh sorry, saya kenapa nyuruh padahal ada ini tadi dibilangin sama. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Jadi ini yang pertama, ayah, pondasi iman, adab dan akhlak tanamkan. Yang kedua, tumbuhkan tanggung jawab. Dan yang ketiga, membangun ini problem solving. Bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jangan apa-apa dibantu aja, ya, dikerjakan oleh kita terus. Jangan. Kasih mereka kesempatan untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Ada satu kisah, walaupun memang bukan ke anak muda. Nabi ngajarin sahabatnya. Waktu itu Nabi itu ada sahabat yang ngeluh nggak punya ini. Maka kata Nabi, di rumahmu ada apa? Ada sehelai potong sekian baju. Udah bawa ke sini itu baju. Sudah ada baju itu dilelang sama Nabi. Hei para sahabat, siapa yang mau beli baju dia ini? Dilelang, saya yang jadi bantu dia. Akhirnya terkumpullah duit. Duit itu dibelikan kapak. Ini kapak, kamu pergi cari kerja. Kayu bakar, habis itu kamu jual. Setelah itu nggak pernah datang lagi ngeluh. Ya Pak, itu Nabi ngajarin sahabatnya mandiri. Nah kalau di rumah caranya adalah jangan semua yang mereka inginkan kita langsung belikan. Kalau mereka ingin sebuah hadiah, ajarkan mereka susah payah mengumpulkan duit. Lewat apa? Nabung. Kamu kan punya tabungan. Kamu mau beli apa? Saya mau beli sepatu baru, saya mau beli sepatu futsal, saya mau beli bola, saya mau beli skuter, saya mau beli sepeda. Pakai tabunganmu. Suruh dia menahan diri bahwa tidak semua gampang dibelikan. Hati-hati loh, kalau ada anak-anak yang begitu mudah meminta langsung terkabulkan, dia tumbuh besar bahwa semuanya gampang. Dia tidak sadar bahwa nanti ada ujian ayah tiba-tiba di PHK misalnya, atau perusahaan tiba-tiba bangkrut, anak tidak terbiasa hidup susah. Saya nggak bisa makan yang pedas, belajar makan yang pedas.
Kasih dia makanan pedas sedikit-sedikit. Mulai usia udah juga, jangan masih bayi juga langsung tiba-tiba terlalu bersemangat. Kira-kira yang sudah wajar, kamu makan pedas lah. Kenapa harus makan pedas? Makanan di Indonesia ini hampir sebagian besar pedas. Ya. Kalau kamu pilih-pilih makanan, kalau kamu nanti masuk pesantren, saya bilang sama anak perempuan saya, kalau kamu milih-milih makanan, nanti kamu masuk pesantren, emang itu dapur kamu, rumah kamu. Kamu mau minta makan, saya mau ini, saya mau itu, nggak bakalan. Makan yang dimasak oleh dapur di pesantren, kamu harus makan. Kalau kamu nggak makan, lapar. Saya bilang begitu sama istri, masak. Kalau mereka minta ini itu, nggak ada, makan yang ada. Nggak mau, udah nggak usah makan, lapar aja sekalian. Tapi tidak sering. Kadang harus tegas, kadang juga bisa kita ini. Tapi harus diajar. Jangan manjain, Bu. Jangan manjain. Bahwa seolah-olah apa yang dia suka itu muncul di depan matanya. Nggak ada cerita begitu. Ya. Walaupun kita punya duit, apa? Kita bisa kok beliin. Saya bisa belikan. Saya bisa GoFood, bisa. Cuma bukan itu yang ingin kita ajarkan kepada mereka. Kita ingin mereka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin waktunya semakin habis. Nah, yang terakhir, yang keempat, ini juga tidak kalah penting. Apa itu? Menyemai empati dan kasih sayang. Pak, Ibu, ajarkan mereka juga punya sifat kasih sayang. Pernah bermesraan ayah dengan ibu? Pernah kan? Pernah dong. Dilihat sama anak enggak? Ada beberapa kondisi perlihatkan yang wajar saja, yaitu misalnya ayah meluk ibu, ayah cium pipi ibu, ayah gendong, itu perlihatkan di depan mereka. Loh, itu mereka belajar. Oh, begini caranya seorang laki-laki menghargai wanita. Oh, ini seorang suami menghargai istrinya. Loh, mereka masih anak-anak, Ustaz. Emang ngerti? Itu yang mereka lihat di kecil hari, waktu di kecil dulu, itu terekam, Pak. Memori mereka kuat. Masih anak-anak itu memori kuat, nyimpennya kuat. Mereka secara tidak langsung belajar yang namanya kasih sayang. Contoh, punya hewan peliharaan enggak di rumah? Punya, bagus. Ya, pelihara apa? Ikan, kucing, hamster. Saya itu di rumah udah macam-macam. Habis pelihara burung, mereka udah bosan, saya ganti lagi pelihara ikan. Sudah bosan, sekarang pelihara kelinci. Sempat pelihara kucing, tapi mereka akhirnya nggak sanggup dengan nya. Saya juga yang sibuk. Nah, sekarang yang kelinci agak mudah. Sebenarnya kita turun tangan juga ya Pak ya, karena mereka nggak bisa kita harapkan juga. Tapi dengan adanya hewan, kita semacam ada cara untuk ngajarin gini. Saya kalau pagi, bangun pagi habis sholat subuh, datang ke rumah, yang pertama saya bilang, ayo siapa yang kasih makan kelinci, lapar tuh kelinci. Udah turun mereka. Itu pendidikan menyayangi makhluk hidup. Sampai ada anak itu, kalau dia sudah sampai menangis lihat hewan peliharaannya meninggal, bagus, berarti sudah timbul rasa kasih sayang. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah, ibu punya mertua, masih orang tua masih hidup? Kalau masih hidup masih ada? Bawa si kecil, anak-anak kita, momen-momen tertentu kita datang, kita ajarkan kepada mereka, nak, kakek lagi ulang tahun, kita pergi ke kakek yuk hari ini. Kenapa ya? Ini ulang tahun, kita datang bawain hadiah kepada kakek. Tahu nggak? Anak saya yang pesantren, dia pulang kemarin dari pesantren, maksa sama saya karena saya ulang tahun kemarin Desember, awal Desember saya ulang tahun. Padahal dia datang liburan sudah lewat. Saya 7 Desember, ini kan sudah akhir Desember. Tahu nggak apa yang di dalam pikirannya? Saya baru tahu. Dia maksa ingin belikan saya hadiah. Coba. Dia ajak saya ke mall mana?
Saya kira dia ada keperluan mau beli. Ternyata dia punya agenda. Sebenarnya saya ajak ayah, ajak Abi, itu saya mau belikan Abi. Ayo Bi, pilih yang mana? Kamu punya duit, punya tabungan, berapa ini ada, dia perlihatkan. Saya bilang udah Bang, nggak usah. Ya, saya hargai, tapi saya hargai Abi hargai kamu punya pemberian, tapi Abi terima, tapi Abi kembalikan kepada kamu. Udah untuk kamu saja uang itu. Coba bayangkan, mereka sudah sampai kepada tahap ingin membelikan hadiah di hari ulang tahun. Dari mana dia belajar itu, Pak? Kalau bukan dari kita. Tidak perlu mahal-mahal, tetapi momen-momen kita memberikan hadiah. Bahkan ibu, ini lucu lagi nih. Kemarin hari ibu ya, betul, hari ibu tanggal berapa? 22 hari ibu. Yang anak perempuan saya yang nomor 3 itu sampai maksa pergi. Bi, keluar. Kemana nak? Bawain, belikan hadiah untuk Umi katanya. Kenapa hadiah apa? Umi kan sudah lewat hari ibu. Karena dia terima materi itu di sekolahnya, dia paksa saya untuk belikan. Coba lihat. Akhirnya mau tidak mau kita cari hadiah kecil. Kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, empati, kasih sayang. Karena pemimpin kalau tidak punya empati, dia akan menjadi pemimpin yang kasar. Hadis Nabi mengatakan, hadis apa bukannya? Hadis. Sesungguhnya pemimpin yang terbaik itu adalah pemimpin itu mencintai rakyatnya dan rakyatnya mencintai pemimpinnya. Mereka akan menjadi calon-calon pemimpin yang memiliki empati. Saya kira saya harus selesaikan. Ini adalah simpulan saja. Jadi hari ini kita belajar 4 pilar. Ya, yang pertama kita ulangi, pondasi iman dan akhlak. Tanggung jawab sebagai tulang punggung karakternya. Ajarkan mereka bertanggung jawab. Yang ketiga, kemandirian. Ajarkan mereka untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat, hadirkan kasih sayang kepada mereka agar mereka menjadi pemimpin yang memiliki kasih sayang kepada siapa yang mereka pimpin. Terakhir kepada para ayah, kita doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Saya kira itu yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini membawa kebaikan kepada kita, membawa kepada keberkahan. Saya ada tanya jawab, Ustaz? Ada tanya jawab? Enggak ada. Oke, karena tidak ada tanya jawab, sampai di sini membeli papan dari kayu jati. Papan disusun menjadi rumah. Bila iman sudah ada di dalam hati, ayah hadir membawa berkah. Pergi ke sawah menanam padi. Padi tumbuh di musim hujan. Ayah hadir memberi budi, mengajarkan budi, membentuk generasi pembela Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon dimaafkan jika banyak kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan kita semua menjadi ayah-ayah terbaik bagi anak-anak kita, menjadi ibu-ibu terbaik bagi anak-anak kita, putra-putri kita, dan mereka menjadi waladun soleh dan solehah. Sekali lagi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.